Pada malam harinya, Yu Hao bersama teman-temannya menjenguk Bei Bei untuk menceritakan mengenai situasi yang sedang terjadi dalam kompetisi. Bei Bei sebenarnya juga dapat menyaksikan jalannya pertarungan lewat siaran televisi yang disediakan oleh pihak hotel. Ia sangat terkesan dengan pertarungan Yu Hao yang mampu mengalahkan 7 orang sekaligus secara beruntun, membuka awal yang baik untuk Sekte Tang di kompetisi kali ini. Namun perjuangan masih belum berakhir. Besok tim Sekte Tang harus melawan Sekte Pedang Besi, sebuah sekte dari Kekaisaran Dowling yang tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi jumlah tim peserta kompetisi sudah semakin berkurang, membuat jadwal pertarungan semakin padat sehingga waktu istirahat pun akan semakin sedikit. Untuk menyiasati hal ini, Yu Hao mengusulkan untuk menggunakan sistem bergilir dan besok yang akan maju pertama adalah giliran Susansi. Pada keesokan harinya kedua tim mulai memasuki arena. Tim Sekte Tang melawan tim Sekte Pedang Besi. Sesuai namanya, tim lawan adalah sekelompok mastro yang menggunakan pedang sebagai senjata tempur utamanya. Diketuai oleh seorang wanita cantik bernama Wang Chengxi yang maju terlebih dahulu untuk mewakili timnya. Sementara tim Sekte Tang sesuai rencana Yu Hao akan diwakili oleh Susansi. Ia kini sudah jauh berkembang menjadi mastro 6 cincin level 64. Sedangkan Wang Chengxi masih punya 5 cincin, sehingga dari segi level kekuatan roh seharusnya Susansi masih lebih diunggulkan. Dan benar saja, terlihat bahwa Susansi memang mampu mendominasi pertarungan sehingga lawan tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik roh terkuatnya, bertransformasi menjadi wujud wanita berkepala ular, kemudian merilis teknik roh kelima, tatapan Ratu Medusa. Efek serangan ini konon mampu membuat segala yang dilihatnya akan menjadi batu. Tetapi jangan lupa kalau roh pelindung milik Susansi sangatlah spesial, kombinasi kura-kura dan ular yang mampu mengalahkan tatapan Medusa. Tidak cuma itu, ia juga berhasil menekan lawan kemudian memaksanya untuk segera menyerah. Lawannya bersikeras untuk tidak menyerah namun jatuh pingsan. Tetap saja Susansi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Pada pertarungan-pertarungan individu selanjutnya, tim Sekte Tang benar-benar mengendalikan jalannya pertandingan. Namun mereka tidak berencana untuk all in di pertarungan individu ini agar keseluruhan dari kekuatan mereka tidak terungkap dan masih bisa menyembunyikan kekuatan dari tim lain. Jadi setelah memenangkan 2 pertandingan, maka setiap perwakilan akan menyerah, membuat skor akhir pertandingan individu adalah 7-4 poin. Pertandingan pun kemudian lanjut ke sesi pertarungan tim. Namun karena sebagian besar anggota inti tim Sekte Pedang Besi belum pulih dari cedera, mereka pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Pada malam harinya, Yu Hao bersama teman-temannya bersulang untuk merayakan keberhasilan timnya pada hari ini. Selama berada di Kekaisaran Liyue, ternyata Yu Hao memberikan tugas rahasia kepada Nana untuk mengumpulkan informasi mengenai pasar gelap yang ada di kota Mingdu, demi untuk mendapatkan bahan logam langka. Namun sayangnya dari 3 pasar gelap yang Nana kunjungi, tidak ada satupun yang bersedia untuk menerima tawarannya. Kabarnya mereka sedang mengadakan turnamen bawah tanah alat pemandu roh, jadi ketersediaan logam langka semuanya dikirim ke sana. Nana kemudian menjelaskan bahwa turnamen diselenggarakan di 3 pasar gelap yang masing-masing dikuasai oleh aliansi Siswi, aliansi Pink Fan, dan aliansi Serikat Pedagang Audu. Hingga nantinya juara dari masing-masing wilayah akan bertanding di final. Ketika mendengar nama aliansi Siswi, Yu Hao jadi teringat dengan seorang mastro jahat yang pernah diceritakan oleh tetua Zuanzi, Ye Siswi, yang dulu bersahabat dengan Long Xiaoyao dan tetua Muen, menciptakan pertempuran hebat hingga kemudian menjadi praktisi master roh jahat. Apalagi Nana menjelaskan bahwa sepertinya aliansi Siswi memiliki relasi dekat dengan sekte kultus roh suci. Mendengar hal itu, Yu Hao jadi berkeinginan untuk mengikuti turnamen tersebut. Mungkin dari sini ia bisa lebih banyak mengumpulkan informasi. Kebetulan malam ini 3 aliansi tersebut akan mengadakan seleksi peserta dan seluruh master pemandu roh yang berusaha di bawah 30 tahun bisa mendaftarkan diri. Yu Hao pun tertarik untuk mengikuti seleksi masuk ke dalam aliansi Siswi. Dengan begitu mereka bisa
menyelidiki aliansi tersebut sekaligus lebih memahami perkembangan alat pemandu roh dari seluruh benua. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung menuju lokasi diadakannya seleksi aliansi siswi di Hotel Sing Sing. Di sana Yu Hao disambut oleh sang manajer hotel yang sekaligus menjadi juri seleksi bernama Chen An. Yu Hao dan Cai Tao ingin ikut mendaftar sebagai peserta seleksi. Keduanya menggunakan identitas samaran yaitu Tang Wu dan Tang Si. Manajer hotel menjelaskan bahwa para peserta hanya perlu membuat alat pemandu roh tingkat 3 dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika berhasil maka akan langsung dinyatakan lolos. Sebenarnya batas waktunya sampai beberapa jam, namun sayangnya Yu Hao dan Cai Tao datang terlambat sehingga waktu yang tersisa hanya tinggal 1 jam saja. Yu Hao dan Cai Tao mengaku bahwa mereka sama sekali tidak keberatan. Mereka pun langsung ingin memulai ujiannya. Dengan keterampilan yang memang di atas rata-rata, keduanya dapat menyelesaikan ujian dengan sangat cepat. Bahkan tercatat Yu Hao selesai hanya dalam waktu kurang dari 10 menit saja. Sontak keduanya langsung menjadi pusat perhatian karena kecepatan mereka yang berada di luar nalar. Saking tidak masuk akalnya, bahkan peserta lain sampai menuduh kalau Hu Yu Hao pasti sudah berbuat curang. Situasi semakin diperumit dengan adanya mata-mata yang selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Seorang mata-mata langsung pergi melapor kepada Jing Hong Chen, menginfokan bahwa rombongan sekte Tang menyamar untuk mengikuti kompetisi Master Pemandu Roh bawah tanah di lokasi aliansi siswi. Jing Hong Chen memerintahkannya untuk terus mengawasinya, jangan sampai ada hal yang tidak terduga saat final kompetisi berlangsung. Putra mahkota Su Tianran menambahkan, jika perlu singkirkan mereka sebelum itu terjadi dan hancurkan sampai ke akarnya. Sementara itu sedang terjadi kerusuhan di Hotel Sing Sing, di mana banyak orang yang tidak terima karena menganggap Yu Hao telah berbuat curang. Namun Yu Hao mengatakan bahwa curang tidaknya semua keputusan berada di tangan juri. Di tengah keributan tersebut, ada seorang mata-mata yang sudah siap mengincar kepala Yu Hao dengan pistolnya. Tetapi dengan kemampuan deteksi mental, Yu Hao mampu mengantisipasinya dan menghabisi mata-mata tersebut sebelum berhasil menyerangnya. Yu Hao juga ingin membuktikan secara langsung bahwa alat pemandu roh buatannya bukanlah sebuah tipuan dengan menggunakannya secara langsung di hadapan semua orang. Akibat kekacauan ini, panitia seleksi bersama pasukannya menghampiri Yu Hao untuk meminta penjelasan. Namun bukannya menyerah, Yu Hao justru memberikan perlawanan dengan menjebak mereka semua untuk masuk ke dalam teknik simulasi mata spiritualnya. Ia lalu memanipulasi pikiran mereka dengan menuduh orang-orang yang menyerangnya tadi sebagai penyusup. Rencananya pun berhasil. Orang-orang tadi telah ditangkap dan sekarang ia sangat disegani layaknya tamu kehormatan. Bahkan alat pemandu roh buatannya dan buatan Cai Tao tidak perlu dicek lagi dan keduanya langsung diterima untuk berpartisipasi dalam turnamen pemandu roh di aliansi siswi. Sekembalinya di hotel, Yu Hao menjelaskan bagaimana bisa ia mempengaruhi manajer hotel sampai bisa langsung mengubah sikapnya 180 derajat. Dengan kemampuan mata spiritualnya, tadi Yu Hao mensimulasikan aura mengerikan dari kekuatan Master Roh jahat dan itu berhasil menipu mereka, membuat mereka percaya bahwa ia berasal dari sekte kultus roh suci dan memiliki posisi tinggi. Hal ini juga semakin memperkuat dugaannya bahwa aliansi siswi memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan sekte kultus roh suci. Dengan perlindungan dari kekuatan bawah tanah terbesar di kota Mingdu, tidak heran kultus roh suci bisa bersembunyi dengan sangat baik. Kemudian mengenai para mata-mata yang dikirim untuk membunuh Yu Hao, kemungkinan besar berasal dari Kekaisaran Riwei, mengingat mereka bisa dengan mudah menyusup ke pasar gelap bawah tanah. Sementara itu, orang-orang pengacau dari Kekaisaran Riwei yang telah tertangkap oleh aliansi siswi semuanya telah dipasang program pembunuhan jarak jauh untuk mencegah mereka membocorkan informasi apapun. Dengan adanya kejadian ini, Pangeran Su Tianran pun tidak bisa lagi menganggap remeh sekte Tang. Di sisi lain, meskipun situasi menjadi semakin berbahaya, Yu Hao tetap berkeinginan untuk mengikuti turnamen bawah tanah karena kepercayaan yang ia dapat dari aliansi siswi akan menjadi kesempatan berharga untuk bisa mengorek informasi sebanyak-banyaknya. Yu Hao kemudian meyakinkan Wang Dong bahwa ia pasti akan baik-baik saja. Daripada memikirkan hal itu, sebaiknya persiapkan diri mereka untuk menghadapi pertandingan besok.
Setelah melewati pertempuran panjang, babak eliminasi pun akhirnya telah berakhir, menyisakan 32 tim terkuat yang akan maju ke babak berikutnya, termasuk tim Sekte Tang, Akademi Shrek, dan juga Akademi Kekaisaran Liyue. Pada babak sistem pertandingannya masih sama, yaitu pertandingan individu dan pertandingan tim. Namun bedanya di babak ini akan membentuk grup. Dari total 32 tim akan dibagi menjadi 4 grup berbeda yang terdiri dari 8 tim. Nantinya masing-masing dari grup akan diambil 2 tim terbaik, sehingga akhir dari babak ini hanya akan diperoleh 8 tim yang bisa lanjut ke babak semifinal. Secara mengejutkan, 3 tim terkuat berada dalam satu grup, yaitu tim Akademi Kekaisaran Liyue, tim Akademi Shrek, dan juga tim Sekte Tang. Dengan mengingat hanya 2 tim yang akan bisa lolos, jadi salah satu dari ketiga tim akan tereliminasi dini. Sebagai tim tuan rumah, tim Akademi Kekaisaran Liyue sejak awal sudah memperoleh banyak keuntungan. Pihak mereka pasti sengaja memanipulasi hasil undian sesuai keinginan mereka, termasuk mengatur kemenangan timnya di babak ini, kemudian membiarkan tim Akademi Shrek dan tim Sekte Tang saling menghancurkan. Ini jelas sebuah kecurangan, namun Yu Hao dengan cerdik mampu melihat sisi positif dalam situasi ini yang mungkin justru bisa menguntungkan tim Sekte Tangnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pertandingan akan segera dimulai. Sebagai pertandingan pembuka di babak ini, tim Sekte Tang akan melawan tim Akademi Kekaisaran Liyue. Wang Dong maju pertama kali mewakili Sekte Tang, sementara tim lawan mengirim anggotanya yang bernama Sising. Meskipun di awal Wang Dong digempur habis-habisan dengan persenjataan alat pemandu roh lawan, ia tetap tenang dan langsung bisa mengembalikan keadaan. Ia meledakkan lawannya dengan senjata rohnya sendiri dan mematahkan lengannya. Sesuai rencana Yu Hao, pada pertandingan individu pihaknya harus bisa menciderai setiap anggota tim lawan, jadi nanti saat pertarungan tim secara signifikan dapat mengurangi kekuatan tim lawan yang lebih unggul dalam pertarungan tim. Pertandingan kedua masih diwakili oleh Wang Dong melawan Zhou Xinghao, perwakilan dari tim Akademi Liyue. Secara kekuatan tempur ia lebih kuat dari anggota tim sebelumnya. Julukannya adalah Raja Meriam Berat. Sama seperti sebelumnya, gempuran tembakan terus dilancarkan, jauh lebih kuat dan lebih cepat. Bahkan juga ada tembakan misil yang mampu terus mengejar targetnya. Wang Dong mendekat untuk melancarkan serangan balasan, dan di saat yang bersamaan, lawan hendak merilis granat tingkat 6. Dengan efek perlindungan yang masih aktif, ledakan ini tidak akan melukai penggunanya dan serangannya hanya akan berfokus kepada Wang Dong. Namun lawan benar-benar meremehkan Wang Dong. Teknik bayangan hantu miliknya mampu meningkatkan refleks secara signifikan. Menghindari ledakan bukanlah sesuatu yang sulit. Efek ledakan melucuti seluruh armor musuh dan terakhir hanya perlu menendangnya keluar arena. Namun tiba-tiba wasit datang untuk menghentikannya, mencegah Wang Dong untuk menciderai perwakilan tim Akademi Liyue tersebut. Dengan ini Wang Dong dinyatakan sebagai pemenang. Namun Zhou Xinghao yang masih tidak terima dengan kekalahannya malah berbuat nekat dengan menyerang Wang Dong padahal pertarungan telah selesai. Serangan tersebut cukup melukai Wang Dong. Tindakan tidak sportif ini memicu kemarahan semua orang, termasuk Yu Hao yang langsung ingin meminta keadilan kepada wasit. Namun anehnya wasit justru memihak ke sisi Akademi Liyue dan menyalahkan Huo Yu Hao karena dianggap telah melakukan intervensi terhadap keputusan wasit. Sehingga dengan ini tim Sekte Tang pun terancam akan didiskualifikasi. Di saat semua orang memprotes tindakan wasit yang sangat tidak adil, seseorang tiba-tiba datang dan langsung menamparnya. Ia adalah kepala wasit yang bernama Zheng Zan, seorang Feng Hou Douluo dengan julukannya sebagai Douluo Unbreakable. Sebagai informasi, julukannya mengarah ke gaya bertarungnya yang mempunyai pertahanan super kuat ya, makanya ia disebut Unbreakable, atau kalau diterjemahkan secara harfiah artinya tidak terpecahkan. Di sini ia datang untuk menegakkan keadilan. Ia mencabut hak bertanding Zhou Xinghao karena telah berbuat curang. Ia juga mencabut status wasit zolim tersebut dan mengeluarkannya dari kompetisi karena sikapnya yang sangat tidak profesional. Ia memutuskan bahwa Sekte Tang tidak akan didiskualifikasi dan akan tetap menjadi pemenang di pertandingan ini. Dan untuk peran wasit selanjutnya maka akan ia gantikan. Untungnya insiden tadi hanya membuat Wang Dong terluka ringan, namun Yu Hao tidak ingin ambil resiko dengan membiarkannya tetap bertarung, sehingga untuk pertandingan selanjutnya ia serahkan kepada senior Cai Tao. Sekaranglah baru saatnya pertarungan antar master pemandu roh. Jelas Cai Tao lebih diunggulkan. Dalam penggunaan alat pemandu roh, mungkin ia sedikit berada di atas Huo Yu Hao. Bahkan ia mampu mengoperasikan alat pemandu roh tingkat 7 yang seharusnya tidak bisa dilakukan pada levelnya. Kejutan ini memberikan pukulan telak kepada tim Kekaisaran Liyue sekaligus menghancurkan kesombongannya.
Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Xiao Hongchen akhirnya maju untuk melanjutkan pertempuran. Jelas hal ini membuat para penonton menjadi sangat antusias karena Xiao Hongchen dinilai sebagai master pemandu roh paling berbakat di Akademi Kekaisaran Liyue. Ia memasuki arena dan langsung menantang Wo Yuhao untuk maju melawannya. Namun Yuhao sama sekali tidak tertarik untuk bertarung 1 lawan 1 dan justru mengajukan permintaan kepada wasit agar segera memulai pertarungan tim karena baginya pertandingan individu telah selesai. Guru Zuoyi yang menyaksikannya sempat memuji kecerdasan tim Sekte Tang yang bisa mengatur taktik berdasarkan aturan turnamen yang baru. Mereka menciderai sebanyak mungkin anggota tim lawan pada pertarungan individu dan tetap menyimpan kekuatan untuk menghadapi pertandingan tim. Xiao Hongchen berusaha mengontrol emosinya. Terlebih lagi sebagian besar penonton telah memberikan dukungan dan harapan besar terhadap dirinya. Ia mulai berpikir dengan kepala dingin dan akhirnya keputusan berat pun ia ambil, di mana ia memutuskan untuk melepas pertandingan ini, menyerah pada pertarungan tim dan membiarkan tim Sekte Tang mengambil kemenangannya. Jing Hongchen cukup bisa menerima keputusan tersebut. Ia juga nampak pesimis apakah timnya masih punya peluang untuk bisa memenangkan pertarungan ini, mengingat timnya telah kehilangan 3 anggota tim inti karena masih belum pulih dari cedera. Meskipun jelas membuat kecewa para penonton ya, namun menurutnya keputusan ini sudah yang paling benar. Lagi pula masih ada pertandingan lain yang akan memberikan peluang lebih besar kepada timnya untuk bisa lolos, daripada mempertaruhkan semuanya sekarang yang justru akan semakin merugikan timnya jika sampai anggota tim lain juga cedera. Pada malam harinya, Yu Hao dan Cai Tao mulai mengikuti turnamen Master Pemandu Roh Bawah Tanah. Pada tahap ini keduanya masih bisa dengan mudah melewatinya, namun terdapat 2 peserta yang patut untuk diwaspadai karena terlihat membawa pisau ukir yang tidak biasa. Dan berdasarkan informasi yang ia dapat, keduanya adalah Master Pemandu Roh yang mendapatkan undangan khusus. Kompetisi Master Roh Elite masih berlangsung, masih berada di fase grup. Tim Sekte Tang akan kembali bertanding dan kali ini lawannya adalah tim Sekte Mingyu. Meskipun penampilan sekte ini sangat aneh, namun tidak ada aura Master Roh jahat yang menyelimuti mereka. Memasuki pertandingan individu, perwakilan tim Sekte Tang adalah Wang Dong melawan perwakilan Sekte Mingyu yang bernama Yao Chen. Wang Dong menunjukkan kejutan besar dengan merilis roh pelindung terkuat yaitu Palu Hao Tian. Setelah memperangkap lawan ke dalam teknik roh keempat, formasi heksagram membatasi pergerakannya dan juga menyerap kekuatan rohnya. Ia menghantamkan Palu Hao Tian sekuat tenaga untuk mengeliminasi lawan keluar arena. Perwakilan berikutnya lumayan merepotkan. Ia dapat menjebak Wang Dong ke dalam domain kegelapan lalu melemahkannya menggunakan serangan beratribut mental. Tidak berhenti sampai di situ, lawan menangkap Wang Dong, menggigitnya untuk menghisap darah lalu menjatuhkannya. Namun di saat puas tertawa untuk merayakan kemenangannya, tiba-tiba lawan merasakan hal aneh setelah menelan darah Wang Dong. Organ dalamnya terluka parah hingga membuatnya pingsan dan dinyatakan kalah. Lagi-lagi salah seorang teman korban tidak bisa kontrol emosi dan malah berniat menyerang Wang Dong sebelum pertandingan selanjutnya dimulai. Wasit pun bertindak cepat untuk mengantisipasinya agar kejadian serupa tidak terulang. Serangan ini jelas melanggar aturan sehingga wanita tersebut didiskualifikasi dan dinyatakan kalah sebelum bertanding. Ternyata wanita itu adalah kakak korban yang menjadi sangat marah karena adiknya tersebut kini terluka parah dan akan mengalami lumpuh permanen. Namun bagaimanapun juga hal ini sudah menjadi resiko dalam kompetisi yang harus diterima oleh setiap peserta. Jika tetap bersikeras untuk mengacau, maka wasit mengancam tim Sekte Mingyu untuk didiskualifikasi. Peringatan yang sama juga berlaku untuk Yu Hao. Tetua Zheng Zhan melarangnya untuk ikut campur terhadap apa yang terjadi di dalam arena karena itu semua adalah tanggung jawabnya sebagai wasit pertandingan. Tetapi di dalam hati Zheng Zhan merasa sangat kagum dengan refleks Yu Hao yang begitu cepat, bahkan sedikit lebih cepat darinya. Ya tentu saja, karena mata spiritual Yu Hao mempunyai keistimewaan, yaitu mampu merasakan niat jahat seseorang bahkan sebelum orang tersebut bertindak.
Di sisi lain, Pangeran Su Tianran cukup terkesan karena hasil pertandingan barusan sangatlah tipis. Jing Hongchen menduga kalau mungkin saja darah para anggota Sekte Tang telah ditanamkan semacam racun mematikan, mengingat sekte ini dahulu kala terkenal akan spesialis penggunaan racun dan senjata rahasianya. Namun tetua Zhong Lingwu punya dugaan lain. Menurutnya roh pelindung kelelawar penghisap darah terkenal akan ketahanannya terhadap racun, sehingga jika memang benar darah lawan mengandung racun, seharusnya efeknya tidak akan separah ini. Jadi kemungkinan darah Wang Dong mengandung sesuatu yang lebih spesial daripada sekedar racun. Xin kembali ke arena. Xiao Xiao meminta Wang Dong untuk beristirahat sementara ialah yang akan maju menghadapi pertarungan berikutnya. Dan yang menjadi lawannya kali ini adalah perwakilan Sekte Mingyu yang bernama Xin Yue. Sejak diangkat menjadi murid tetua Zuanzi, gaya bertarung Xiao Xiao berubah menjadi lebih agresif. Ia menyerang lawan tanpa henti hingga mengalahkannya dengan sebuah pukulan telak. Pertandingan selanjutnya pasti adalah kartu as tim Sekte Mingyu bernama Sui Bing, seorang Master Roh 6 cincin level 64. Dan benar saja, Sui Bing merilis teknik roh yang tidak biasa, sebuah teknik yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh Master Roh di atas level 70, yaitu avatar roh pelindung berwujud ular hitam raksasa. Namun setelah Yu Hao mengeceknya, terlihat bahwa kekuatan rohnya tidak meningkat dan masih berada pada level 60-an. Ia menduga bahwa ke-6 jarum yang ditancapkan ke tubuhnya barusan merupakan alat pemandu roh yang dapat meningkatkan roh pelindung dan memberinya efek seperti avatar roh pelindung. Menurut Cai Tao, mustahil Sekte Mingyu punya alat pemandu roh sehebat ini kalau bukan karena campur tangan dari Akademi Kekaisaran Riwei. Pertarungan pun telah dimulai. Xiao Xiao berusaha menekan kekuatan lawannya menggunakan teknik roh tekanan kuali penyegel jiwa, menguncinya lalu memberikan pukulan teknik roh gempa kualinya. Ternyata serangan sekuat itu masih dapat ditahan. Namun bukannya melanjutkan pertarungan, Xiao Xiao malah menyerah dan mengakui kekalahannya. Yu Hao kemudian menyatakan bahwa timnya menyerah di pertandingan individu dan langsung ingin memulai pertandingan tim. Tentunya ini adalah strategi cerdas dari Huo Yu Hao. Ia sengaja menggunakan pertandingan individu hanya untuk menciderai serta mengurangi kekuatan lawan, dan setelah dirasa cukup, ia akan mengajukan pertandingan tim, menjaga anggota timnya agar tidak cedera, sementara tim lawan belum sempat memulihkan diri. Skor sementara adalah 4-7 poin. Meskipun tim Sekte Tang saat ini tertinggal, namun jika mereka bisa memenangkan pertarungan tim, maka akan mendapatkan 5 poin tambahan, sehingga pada skor akhir mereka akan menjadi unggul 9-7 poin. Jing Hongchen pun sampai memuji kecerdikan Yu Hao. Tetapi ia tidak yakin kalau tim Sekte Tang akan menang dengan mudah, karena menurutnya tim Sekte Mingyu akan lebih unggul dalam pertarungan tim. Xin kembali ke arena, di mana seperti yang kita lihat bahwa masing-masing tim hanya menurunkan 6 anggotanya saja. Medan pertempuran benar-benar kacau, namun semuanya berada di bawah kendali Huo Yu Hao yang selalu mengirimkan seluruh informasi secara real time dengan memanfaatkan pembagian deteksi mentalnya. Cai Tao di sini juga kembali memberikan kejutan. Ia menggunakan alat pemandu roh bernama Scared Eyes atau mata ketakutan yang sudah di-upgrade ke tingkat 7. Dapat melayang di udara pada ketinggian 100 meter, dapat dikontrol dari jarak jauh dan memiliki serangan ledakan dengan area luas. Master Roh di bawah level 70 tidak akan mampu menahannya. Kemampuan Cai Tao memang luar biasa, bahkan Jing Hongchen menilai kalau bakat anak ini di bidang alat pemandu roh lebih hebat daripada Huo Yu Hao. Tim Sekte Tang dapat sepenuhnya mengontrol pertandingan dengan strategi yang sangat sempurna. Wanita ini ternyata juga memakai 6 jarum untuk meningkatkan kekuatan roh pelindung menjadi setara dengan Master Roh level 70-an. Tidak cuma kekuatan rohnya yang meningkat, wanita ini juga dapat mengeluarkan avatar roh pelindungnya, yakni Raja Kelelawar berkepala 3. Dirilislah teknik roh ke-6, tarian pisau berdarah, yang langsung menargetkan Huo Yu Hao. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba teknik barunya, teknik roh yang ia dapat dari Tian Meng, yaitu perisai refleksi kehidupan. Teknik roh ini sangat efektif untuk menahan sekaligus memantulkan serangan lawan. Namun Yu Hao harus tetap waspada karena roh pelindung kelelawar wanita tersebut bisa membelah diri dan beregenerasi.
Roh pelindung kelelawar berkepala 3 memanglah luar biasa. Dahulu kala leluhur Tangsan pernah melawannya dengan bersusah payah. Wanita tersebut kemudian merilis teknik roh kelima, cahaya pemusnah langit, sebuah serangan beratribut mental yang mampu melemahkan panca indera targetnya. Akan tetapi jelas itu bukanlah masalah bagi Huo Yuhao. Ia merilis teknik roh pelindung gabungan bersama dengan Wang Dong, tarian badai salju gaun emas. Sebuah teknik gabungan yang pernah mengalahkan Hong Chen bersaudara pada kompetisi Master Roh Elite di tahun sebelumnya. Serangan tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan mereka pada hari ini. Wanita tersebut jatuh pingsan sehingga Sekte Tang dinyatakan sebagai pemenang dengan skor akhir 9-4 poin. Siang mengikuti kompetisi Master Roh dan malamnya mengikuti turnamen Master Pemandu Roh. Meskipun melelahkan, namun Yuhao tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena disinilah ia bisa mempelajari berbagai alat pemandu roh yang lebih canggih daripada yang ada di Akademi Kekaisaran Riwei. Sesampainya di hotel, juri menginformasikan bahwa hari ini ada peraturan yang berbeda dari biasanya, di mana kali ini akan ada sesi pertarungan antar peserta menggunakan alat pemandu roh buatannya masing-masing. Pertarungan hidup atau mati. Seperti biasa, Yuhao dan Cai Tao mampu menyelesaikan sesi merancang alat pemandu roh dengan sangat cepat. Sekarang mereka akan memasuki sesi kedua, yaitu pertarungan hidup atau mati menggunakan alat pemandu roh yang telah mereka buat barusan. Setelah arena pertarungan dibuka, Yuhao akan menjadi peserta yang maju terlebih dahulu. Tentu saja dilihat dari penampilan fisiknya, ia sangat diremehkan. Banyak para penonton yang memasang taruhan besar kepada lawannya dan sepertinya hanya Wang Dong yang bertarung untuk Yuhao. Tanpa berlama-lama lagi, pertarungan pun dimulai. Masing-masing peserta melancarkan sebuah tembakan di mana peluru yang dilepaskan oleh Yuhao mampu dengan mudah menghancurkan peluru milik lawannya. Masih baik Yuhao tidak mengincar kepala sehingga lawannya tidak terbunuh. Hasil pertarungan singkat tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Huo Yuhao. Pada hari-hari berikutnya, pada fase grup kompetisi Master Roh Elite, tim Sekte Tang bisa meraih kemenangan demi kemenangan dengan mudah tanpa menemui masalah yang berarti. Membuat tim ini mampu menempatkan dirinya di puncak, disusul tim Akademi Strike sebagai runner-up dan tim Akademi Kekaisaran Riwei yang mengisi posisi ketiga. Guru Suoyi menjelaskan bahwa masih tersisa 2 pertandingan lagi untuk masing-masing tim. Namun dengan hasil sementara ini, tim Sekte Tang sudah dapat dipastikan akan lolos. Namun mengingat hanya ada 2 kuota yang diperebutkan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, tim Akademi Strike masih harus melewati 2 pertandingan lagi. Begitu pula dengan tim Akademi Kekaisaran Riwei untuk memperebutkan 1 kuota tersisa. Jadi entah tim Akademi Strike atau tim Kekaisaran Riwei yang akan mendapatkan kuota tersebut. Setelah mendiskusikan strategi untuk menghadapi pertandingan besok melawan tim Akademi Kekaisaran Riwei, Guru Suoyi memerintahkan semua muridnya untuk segera beristirahat. Di lobi, Wang Xiu'er sempat bertemu dengan Yuhao. Namun entah mengapa situasi terasa sangat canggung, bahkan mereka berpisah begitu saja tanpa ada tegur sapa. Pertarungan yang paling dinanti pun akhirnya terjadi juga. Bisa dikatakan ini akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Tim Akademi Kekaisaran Riwei tertinggal 1 poin dari Akademi Strike sehingga mereka pasti akan berjuang sekuat tenaga. Begitu pula dengan tim Akademi Strike yang akan berjuang demi kehormatannya sebagai tim yang belum pernah tersingkir dan selalu menjadi juara kompetisi selama ribuan tahun. Sesi pertama adalah pertarungan individu. Wang Xiu'er langsung maju pertama untuk mewakili tim Akademi Strike, sementara tim Akademi Kekaisaran Riwei maju dengan diwakili oleh Lian. Sebagai petarung agresif, Xiu'er langsung menerobos masuk mengandalkan kelincahannya. Namun Lian maju bukan tanpa rencana. Ia sadar kecepatan adalah keunggulan lawan dan kelemahannya. Jadi ia menyiasati hal ini dengan menjebak lawannya ke dalam asap tebal yang membatasi ruang gerak Wang Xiu'er, menggempur lawan yang sedang kebingungan dengan tetap menyembunyikan posisinya. Sayangnya usahanya gagal karena trik murahan seperti ini jelas tidak bisa menghentikan gadis tersebut. Kemenangan pertama bagi tim Akademi Strike dalam pertandingan individu. Meng Hong Chen cukup terkesan dengan kemampuan Wang Xiu'er. Dalam scene flashback yang memperlihatkan diskusinya sebelum pertandingan, ia berpendapat bahwa satu-satunya anggota paling menonjol dan patut diwaspadai di tim Akademi Strike adalah Wang Xiu'er. Sementara anggota yang lain, ia rasa tidak akan bisa menang melawan timnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Guru Ma menyampaikan analisisnya, di mana kemungkinan besar tim Akademi Strike akan berusaha memenangkan seluruh pertandingan individu untuk menghindari pertandingan tim yang lebih sulit untuk dimenangkan. Dan untuk bisa mencapai hal itu, maka Wang Xiu'er perlu memenangkan pertarungan sebanyak 7 kali berturut-turut. Sin kemudian kembali ke pertempuran, di mana kali ini tim Akademi Kekaisaran Riwei akan diwakili oleh Ding Xiaoxi, sementara tim satunya masih diwakili oleh Wang Xiu'er.
Pada pertempuran kali ini, Xiu'er akhirnya bertemu dengan lawan yang sama lincahnya. Namun strategi tim lawan nampaknya bukan untuk memenangkan pertarungan ini ya, melainkan hanya sengaja untuk menguras energi Wang Xiu'er. Dan benar saja, Ding Xiaoxi tidak berniat untuk melancarkan serangan balik karena ia tahu kalau itu akan sia-sia. Jadi ia hanya bertahan menggunakan alat pemandu roh perisai tak tertembus yang dia spam secara terus-menerus, sambil menunggu sampai Xiu'er kelelahan. Barulah setelah perisainya habis ia menyerah dan mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Dai Huabin sudah sangat gatal untuk bertarung. Ia teringat sumpahnya yang akan melampaui sang kakak dan membuktikan dirinya pada kompetisi ini. Maka dari itu ia meminta kepada Guru Suoyi untuk mengizinkannya bertarung menggantikan Wang Xiu'er. Namun Guru Suoyi masih belum bisa mengizinkannya karena ia ingin tetap pada rencana yang telah mereka susun. Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan tim akan jauh lebih utama daripada sekedar kepentingan pribadi. Kembali ke arena, di mana Wang Xiu'er masih sangat mendominasi dan telah mengalahkan perwakilan ketiga dari Akademi Riwei dengan sangat cepat. Dan setelah kemenangan ini, ia menyatakan telah menyerah dari pertandingan individu dan ingin langsung lanjut ke pertandingan tim. Sontak hal ini membuat Guru Ma sangat terkejut karena rencana tim Akademi Strike yang ia pikir akan mengandalkan Wang Xiu'er untuk memenangkan seluruh pertarungan individu ternyata tidak dilakukan. Ditunjukkan dalam scene flashback, Guru Suoyi sudah dapat menebak bahwa dalam pertandingan individu, jika ia memasang Wang Xiu'er di depan maka pihak lawan pasti akan cenderung hanya mengadu daya tahan. Jadi ia pikir di sesi pertandingan individu pihaknya cukup mengumpulkan 3 poin saja. Hal ini akan membuat poin sementara menjadi 3-7. Kemudian pada sesi pertandingan tim, jika timnya berhasil mengalahkan tim musuh dan mendapatkan 5 poin tambahan, maka poin akhir akan menjadi 8-7. Kemenangan bagi tim Akademi Strike. Mengingat di timnya ada 2 pasang Master Roh yang mempunyai teknik penyatuan roh pelindung, sehingga Guru Suoyi yakin bahwa peluang kemenangan pada pertandingan tim akan jauh lebih besar. Sepertinya dari segi strategi tim Akademi Strike jauh lebih matang ya, di mana Guru Suoyi berhasil selangkah lebih maju daripada Guru Ma. Namun bagi Guru Ma, hasil ini tidaklah begitu buruk. Dengan keunggulan 7 poin yang dimiliki oleh timnya dalam menghadapi pertandingan tim, jika bisa menahan imbang saja maka tim Akademi Kekaisaran Riwei lah yang akan menang. Wang Xiu'er segera kembali ke timnya untuk memulihkan diri sebelum pertandingan tim dimulai. Sementara di saat yang bersamaan, tim Akademi Kekaisaran Riwei juga tengah mempersiapkan kekuatan tempurnya. Mereka hanya dapat mengandalkan 6 anggota saja, karena 1 anggota inti tim mereka masih belum pulih dari cedera. Tangannya patah saat pertempurannya melawan Wang Dong. Guru Ma memotivasi mereka agar berusaha sekuat tenaga demi memenangkan pertarungan ini. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pangeran Su Tianran kemarin malam, bahkan sampai mengancam nyawa mereka jika sampai gagal. Tim Akademi Strike versus tim Akademi Kekaisaran Riwei. Masing-masing tim sudah mulai memasuki arena untuk memulai pertarungan.